Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Sehat bapak-bapak semuanya? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan penyelaman batin kita yang paling dalam kita dapat menemukan siapa yang bertahta di dalam diri kita. Kalau kita tidak bertafakkur, kita tidak pernah bertadabbur, maka kita akan keliru menempatkan siapa yang seharusnya menjadi penguasa dalam diri kita. Karena pada hakikatnya diri manusia ini bolong, bisa ditempati oleh siapa saja. Tergantung kita mempersilahkan siapa yang boleh menempati hati kita. Kalau para nabi tidak boleh ada yang menempati hati mereka kecuali hanya Allah. Para wali pun sama, tidak boleh ada yang menguasai hati mereka kecuali hanya Allah. Nah, kita sebagai orang awam, orang yang mungkin jauh sekarang dari kata tafakkur, sudah jarang melaksanakan tadabbur, maka mungkin saja yang berkuasa di dalam diri kita ini bukan Allah, tapi melainkan yata'abbadu al-hawa, kita malah mendewa-dewakan hawa nafsu. Nah, itu butuh latihan caranya ya, butuh latihan. Kemarin sudah sebenarnya Allah melatih di bulan Ramadan. Tapi yang namanya nafsu, jangankan dibakar api, jangankan difrost, dibikin beku, nafsu itu akan tetap bertengger, nempel, bahkan mengendalikan kita, bukan kita yang mengendalikan hawa nafsu. Udah, kalau kita sadar, makanya hidup di alam dunia ini mesti penuh dengan kesadaran. Kalau tanpa sadar kita menjalaninya, itu ternyata kita sedang disetir oleh yang namanya hawa nafsu. Ini dunia makin panas, pikiran orang juga makin umub. Apa umub tuh? Mendidih. Kebanyakan orang di dunia pada akhir zaman ini pikirannya mendidih. Jarang yang pikirannya tenang. Punya batin juga mendidih, panas batinnya. Ternyata agama banyak yang dihadirkan dengan cara yang memanas, membakar. Ya,
banyak yang saling menyalahkan, betul apa enggak? Salah itu mah palsu, lagi rame itu palsu memalsukan, nasabnya tidak tercatat, tidak ada dalam robitoh ini, tidak ada dalam robitoh itu. Bagaimana tanggapan awam terhadap hal itu? Oh, ternyata Habib ini palsu, Habib itu palsu. Akhirnya digeneralisir, tidak ada Habib yang asli, semua Habib yang ada itu palsu. Jajal kalau udah begitu gimana? Kita yang mencintai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai keturunan darah daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terkaget, nggak ada yang asli, semuanya KW, semuanya bikinan, luntur rasa cintanya, luntur kekagumannya, dan tidak ada keinginan untuk iqtidak, untuk mengikuti mereka. Ini namanya pengkaburan mahabbah. Dulu kiai dengan para habaib diadu, nggak berhasil. Sekarang habaib dengan habaib, Habib berantem sama golongan Habib. Mau komentar apa kita? Jangan komentar. Bapak-bapak jangan pernah menulis apapun di media sosial, berkomentar apapun di media sosial tentang para habaib. Kita nggak ngerti nasab. Jangankan kita mengerti nasab habaib, nasab kita saja kita buta. Bener apa enggak? Loh iya, kita aja buta kok. Sok bapak-bapak sebutin namanya masing-masing di hati, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Saya hitung ya. Sampai di mana gelapnya tuh? Sampai di mana ketemu yang tidak ada namanya? Nah, satu, sebutin nama bapak-bapak. Udah? Bin. Udah? Bin. Udah? Bin. Gelap, bukan lupa, udah nggak tahu memang. Ya, kita nggak tahu. Iib Miftahuz Zaman bin Haji Muhammad Kahfi bin Kiai Muhammad Nasuha bin Kiai Komar bin Kiai Dasim bin Kiai Rangut bin Kiai Haji Abdurrahman bin Su'eb 7. Ya, nah, kalau bapak-bapak 3 udah gelap. Allahu Akbar. Pakai komentar masalah Habib, enggak usah. Diem. Paham ya? Soalnya udah 9 majelis nanya ke saya. Sampai semalam juga ada yang nanya, Ustadz bagaimana pandangan Ustadz? Ada kiai namanya kiai ini, ada Gus namanya Gus ini, mengatakan bahwa Habib yang di Indonesia itu palsu, semua bikinan dari Belanda. Kata saya, diam. Terus sikap kita bagaimana? Sikap kita terus mahabbah kepada yang telah kita cintai, belajar kepada para kiai yang memang mengajarkan ilmu langsung kepada kita, dan istiqomah. Orang usah melu-melu. Ya, tapi saya gregetan, saya kayaknya pengen komen di media sosial. Dasar kamu pengikut para kadrun, umpama contoh gitu kan. Enggak usah. Itu enggak ada manfaatnya, enggak ada manfaatnya. Toh nasab kita sendiri banyak yang tidak tahu. Jangan-jangan ke atasnya olongan hong maling hong ya kan? Tidak semuanya mungkin di leluhur kita itu muslim. Tapi hebat bapak-bapak kalau 7 ke atasnya muslim, keren. Dan bapak-bapak bisa bacain Fatihah tuh kepada 7-7-nya, keren. Nah, sekarang udah siapa bin siapa
bin siapa udah nggak tahu, gelap. Jangan-jangan bin Semar, siapa tahu bapak-bapak ya keturunannya ya. Bin siapa lagi? Ya banyak keturunan. Ternyata ketika ditelisik, kita ini keturunan kaum Bairawa umpama. Keturunan orang yang suka makan manusia. Alhamdulillah udah Islam. Alhamdulillah ada di masjid. Alhamdulillah sholat subuh. Alhamdulillah ikut tolabul ilmi. Udah istiqomah saja, nggak usah liar-liar. Itu mah urusan mereka. Itu urusan mereka yang paham nasab. Dan kita memang sudah nasabnya seperti ini, ya berarti itu memang nasib. Iya, nasab kan nasib-nasiban. Emang kita bisa milih? Ya Allah, saya pengen lahir di rahim Nagita Slavina. Biar apa? Biar procot langsung jadi sultan. Ya, biar begitu lahir punya mobil banyak. Begitu lahir punya fasilitas kehidupan yang lengkap, kan nggak bisa request. Kita mau ditaruh di mana? Itu sudah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ketika sudah ngagubrak ke alam dunia, kalau kata orang Sunda, kalau kita sudah lahir ke alam dunia ini, meniti jalan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim di akhirat apa di dunia, bapak-bapak? Tanya dulu nih. Shiratal Mustaqim di dunia apa di akhirat? Yang bener di dunia mana Shiratal Mustaqim? Ya, Shiratal Mustaqim itu ada dua. Ada di dunia, ada di akhirat. Mana di dunia contohnya Shiratal Mustaqim? Ya inilah kita ngaji, kita menapaki Shiratal Mustaqim. Ya, Shiratal Mustaqim kita ngebayanginnya di akhirat aja, yang tipisnya lebih tipis daripada 7 lapis rambut, yang tajamnya lebih tajam daripada pedang. Itu yang kita bayangkan. Lah kalau Shiratal Mustaqim itu hanya ada di akhirat, ngapain kita ihdinas Shiratal Mustaqim? Tunjukkan saya ke jalan yang lurus ya Allah. Terus jalan yang lurusnya ada di akhirat. Ya, mati dulu berarti. Kan mau ditunjukin. Shiratal Mustaqim yang ada di dalam Al-Fatihah, Shiratal Anbiya'i wal Mursalin, dalan ngambae para nabi, dalan ngambae para wali. Tadi disebut sama Ustadz Apandi tuh di dalam doa. Ihdinas Shiratal Mustaqim, Shiratal Anbiya'i wal Mursalin. Zaman dulu mah ada Pak sholawatnya ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Lagam Jawa soalnya itu ya. Shiratal Mustaqim, Shiratal Anbiya'i wal Mursalin, Thoriqal Auliya'i wassolihin, jalannya orang-orang kekasih Allah dan jalannya orang-orang soleh. Nah inilah bapak-bapak sedang berada di Shiratal Mustaqim. Kenapa Nabi menyebutkannya Shiratal Mustaqim lebih tipis daripada rambut? Lebih tajam daripada mata pedang. Iyalah Shiratal Mustaqim itu lebih tipis daripada rambut dipotong jadi 7. Karena di dunia ini mencari kebenaran itu seperti rambut yang dibelah jadi 7. Sudah liar, siwer mata kita mencari kebenaran. Yang kita anggap kebenaran bisa jadi salah di mata Allah. Benar apa enggak? Yang mungkin kita memandang salah kepada sesuatu bisa jadi itu benar di hadapan Allah. Emang ada Ustaz sesuatu yang kita anggap benar tapi ternyata salah? Yo akeh. Banyak. Sesuatu yang kita anggap salah ternyata itu benar di hadapan
Allah. Contohnya zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa ada orang yang doyan maksiat, bikin onar terus di masyarakat, terus dia mati. Tidak ada yang mau menguburkan mayatnya kecuali dia diseret ke tempat sampah dan diinjek-injek oleh binatang anjing. Nabi Musa mendapatkan wahyu, "Hei Musa, cari orang yang bernama Fulan bin Fulan." Ini contoh Pak, Fulan bukan namanya. Ya, ini contoh. Anu bin Anu, cari. Ada dicari oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketemu di sebuah perkampungan, ditanya kepada masyarakatnya, masyarakat kampung sini, kamu kenal tidak dengan Fulan bin Fulan? Kenal. Di mana sekarang orangnya? No, di tempat sampah. Loh, kok di tempat sampah? Kenapa bisa berada di tempat sampah? Dia sudah mati. Kok tidak dikuburkan, kata Nabi Musa? Nggak ada yang mau nguburin dia. Dia orang jelek, dia orang yang penuh dengan dosa. Makanya kami tidak sudi untuk mengurus jenazahnya, kami buang di tempat sampah. Insya Allah Pak, orang saking hinanya menurut pandangan manusia, nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau ngafanin, nggak ada yang mau makamin, dibuang di TPA. Bukan Taman Pendidikan Al-Quran, bukan Pak. Apa TPA? Kayak di Bantar Gebang itu loh. Tempat pembuangan akhir. Dibuang di sana dengan tumpukan sampah, diteker-teker sama anjing. Tahu nggak diteker-teker? Dikoreh-koreh sama anjing. Akhirnya kata Nabi Musa, "Ya Allah, ini orangnya sudah mati. Lalu apa yang harus saya lakukan?" Kata Allah, "Kuburkan dengan layak." Loh, kok dikuburkan dengan layak? Emang kenapa ya Allah? Dia adalah kekasihku, kata Allah. Loh, kekasihmu bagaimana? Sementara masyarakat menganggap dia sampah sosial. Sampah masyarakat, nggak ada baiknya, tukang maksiat, tukang bikin dosa. Kenapa engkau menganggap dia sebagai walimu? Kenapa engkau menganggap dia sebagai kekasihmu? Kata Allah, dia sepanjang hidupnya, di setiap detik yang dia lewati, tidak pernah terputus mengharapkan rahmat dan ampunan dariku. Kata Allah. Begitu dia mau meninggal dunia, aku terima permintaannya sehingga aku berikan rahmat kasih sayangku kepadanya. Dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang menurut kita salah, menurut kita kotor, itu belum tentu menurut Allah. Masya Allah. Terkadang kita sebagai umat manusia terlalu banyak berpikir keluar, tidak berpikir ke dalam. Agama itu harusnya dicari bukan keluar, tapi agama itu dicari ke dalam. Makanya liar orang sekarang ngaji. Iya, nyari Allah keluar, nyari Quran keluar, nyari ketenangan keluar. Itu sudah jauh dari tuntunan. Carilah ke dalam. Cari Allah, cari ke dalam. Cari Quran, cari ke dalam. Cari kebahagiaan, cari ke dalam. Cari ketenangan, ketentraman, cari ke dalam. Itu tuntunan agama. Maka kitab Ihya Ulumuddin ini kita diajak bukan mencari pencerahan keluar, tapi pencerahan itu ke dalam. Bahkan herannya kita itu nyari kesalahan aja keluar Pak. Banyak dari kita marah-marah karena sisi yang lain. Contoh, kita lagi nyetir mobil, masuk gang kecil. Ternyata bodi mobil kita nyerempet tembok. Grek, baret tuh panjang. Marah kita Pak. Dasar ini jalan sempit amat sih. Gitu kan, marah-marah. Mobil saya jadi baret gara-gara jalan ini sempit. Siapa sih yang bikin jalan sempit begini? Oh,
Kenapa harus keluar kita menyalahkan? Itu salah siapa? Salah jalan apa salah kita? Salah dewek. Kenapa masuk gang itu? Udah tahu kecil, pakai dimasukin lagi ke situ. Akhirnya jadinya salah. Tapi itulah kita. Ada orang main bulu tangkis, ceter. Begitu nyemes, dus, meleset. Dibanting raketnya, Pak. Dasar raket nih, kagak kualitas banget. Setiap nyemes meleset, setiap nyemes raket disalahin. Harusnya ke dalam. Itu umat manusia di akhir zaman kebanyakan keluar, sehingga dia tidak mengenal dirinya sendiri. Kalau orang sudah tidak kenal dirinya sendiri, maka dia tidak kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Dirinya aja nggak kenal, bagaimana bisa mengenal Tuhan? Paham Bapak-bapak? Makanya ada orang belajar tasawuf kepada seorang syekh besar. Dia datang, "Syekh, saya mau belajar tentang ilmu batin. Saya ingin belajar tentang ilmu kesolehan. Saya ingin belajar tentang ilmu tasawuf yang membersihkan hati saya." Dulu Pak mau belajar sama orang guru tuh banyak syaratnya Pak. Sekarang nggak diberikan syarat aja banyak yang nggak mau. Dulu ya Pak, orang belajar ke seorang guru itu ada syarat. Sunan Kalijogo mau belajar kepada Sunan Bonang ada syaratnya. Syaratnya ngapain? Jaga tongkat sampai 3 tahun dalam satu kisah dia menjaga tongkat. Ini ada orang dari jalanan, orang bekas preman mau belajar tasawuf, mau membersihkan hatinya kepada seorang syekh. Kata syekh tadi, "Kamu mau belajar sama saya?" "Bener syekh." "Udah kalau begitu saya akan kasih kamu bimbingan, tapi dengan satu syarat." "Apa syaratnya itu syekh?" "Syaratnya cari orang yang paling jelek menurut kamu, bawa ke sini." Akhirnya dia keluar ke pasar. Dilihat-lihat, wah ini kayaknya nih orang yang paling jelek nih. Badannya tatoan. Terus ada lagi orang yang tatoan sambil minum-minum. Wah lebih jelek ini nih kayaknya nih. Ini mah tatoan tapi lagi dagang. Ini nih tatoan sambil minum. Kata dia ini yang lebih jelek. Mau dibawa sama dia, lihat lagi ada orang tatoan sambil minum sambil main judi. Wah ini kayaknya yang lebih jelek nih. Dia mau bawa. Ada lagi orang tatoan, lagi minuman, lagi judi, disertai dengan perangkat-perangkat perzinahan. Ini kayaknya yang paling jelek. Akhirnya udah gak nemu lagi, itu yang dibawa. "Mas, ikut saya mas." "Kemana?" "Ini, ke guru saya." Akhirnya nyampe di sana. "Assalamualaikum guru." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Duduk." "Sudah dapat orang yang paling buruk menurut kamu?" "Sudah guru, alhamdulillah saya temuin nih." "Mana?" "Ini orangnya guru." "Kenapa orang ini menurut kamu jelek?" "Ya guru, dia tatoan, dia mabuk-mabukan, dia main judi, di sampingnya banyak perempuan-perempuan yang mengelilinginya. Nah, ini menurut saya orang paling jelek guru." Gurunya pulang. Kata gurunya pulang. "Belum saatnya kamu belajar kepada saya. Kenapa kamu mencari orang yang paling buruk malah bawa orang lain? Kenapa engkau keluar dari ruangan ini? Harusnya engkau tetap diam di sini. Engkau akuilah dirimu yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bawa orang lain?" Paham gak Bapak-bapak? Berarti kita ini sudah merasa suci di hadapan Allah. Padahal siapa tahu di dalam hati kita banyak sekali penyakit hati. Nah di Ihya Ulumuddin ini disebutkan rentetan penyakit hati, disebutkan pula obat-obatnya.
Masya Allah, ya Pak ya. Itu zaman dulu, kalau mau belajar sama syekh, mau belajar sama murabbi, mau belajar sama seorang pembimbing spiritual, agama, diberikan syarat. Kalau syaratnya dipenuhi, berarti benar nih orang tekadnya kuat untuk belajar agama. Sekarang nggak usah dikasih syarat Pak. Ya nggak usah dikasih syarat aja berat belajar agama itu. Betul apa enggak? Malah dikasih teh lagi coba. Ayo minum dulu ah. Alhamdulillah. Enak ini. Teh apa itu? Kayak agar-agar. Ya, Sunan Kalijogo mau belajar kepada Sunan Bonang, syaratnya apa? Jogoni teken jaga tongkat. Sunan Kalijogo itu tadi tukang berantem, tukang nyolong. Sunan Kalijogo ketemu Sunan Bonang pengen belajar. Kanjeng Sunan, izinkan saya, umpamanya kayak di film Indosiar gitu kan, ya Pak. Ini kan kameranya Indosiar ini, ya kan. Izinkan saya untuk belajar bersama Paduka. Wah, baiklah Kisanak, gitu kan. Ada syarat untuk belajar kepada saya. Apa syaratnya Paduka? Syaratnya, nih, jelek ditancepin tongkat, kamu jaga duduk di sini, jangan kemana-mana sebelum saya balik ke tempat ini. Sendiko dawuh. Walah, apa namanya? Siap laksanakan. 8, 6, 9, 9. Enggak tahulah nomor berapa itu. Akhirnya duduklah Raden Said. Namanya siapa Sunan Kalijogo? Bener ya Raden Said ya? Nah, Raden Said. Raden Said duduk menjaga sebuah tongkat. Walaupun ada orang yang mengatakan itu cerita fiktif, boleh silahkan. Tapi saya akan ambil hikmahnya, ya. Ada yang mungkin tetangga kita yang tidak sepemikiran itu dikatakan cerita fiktif, bohong. Masa cuman jaga tongkat jadi wali? Nah, ini pikirannya cetek, ini enggak ngaji tasawuf ini. Ya. Akhirnya sehari jagain tongkat, mulai pegel itu punggungnya. Alah ini encok kayaknya nih. Aduh Masya Allah, pegel Pak. Lah kita duduk di majelis taklim aja udah jelas disediain ini, pegel. Bener gak Pak? Kitab dibacain, nulis kagak, nguping baik. Habis ini sarapan, tibang setengah jam 45 menit, gelatak gletek gelatak. Aduh, angel. Sunan Kalijogo belum dikasih ilmu, baru disuruh jaga tongkat. Kata yang lain, masa jaga tongkat doang jadi wali? Wah ini nih, ya kita ceritakan. Sehari, ya Allah lapar juga, ada belalang lewat, dimakan. Belalang mahal, halal, karena laisa jaroyanid dam, tidak ada darah yang mengalir pada belalang tuh nggak ada. Binatang yang nggak punya darah, kecoa juga nggak punya darah, Ustaz, berarti halal. Monggo kalau mau mah bapak-bapak. Enggak Pak, kecoa mah nggak halal, kan gigoni. Apa gigoni itu? Menjijikan. Nggak halal. Cacing halal nggak Ustaz? Cacing ya terserah, bapak-bapak nggak jijik, emplok bae wis. Napa emplok tuh? Ya eleg aja, pepes aja udah itu enak. Ulet tuh emang ada buat obat juga kan, ulet merah itu ya, buat tipes. Namanya apa namanya? Permin apa mama? Hah? Termin apa? Permin. Oh iya permin. Nah itu kan dari ulet itu. Ulet dikeringin, digerus, diulek, dimasukin kapsul. Nah dah, sehari 2 hari lapar dia terima tuh apa aja yang ada di depannya dimakan. Kadang makan dedaunan yang ada di hadapannya, haus embun yang ada diminum. Sudah sebulan, wah bapak-bapak nggak bakal kuat lah, sehari juga yakin saya bakal kuat. Ini ngaji sejam ini ngaji nih, udah sejam aja kapan udahannya nih Ustadz nih. Mau goes kita nih gitu kan, mau jogging kita, mau ke pasar kita, udah macem-macem dah. Ini Sunan Kalijogo, sebulan Sunan Bonang belum balik, 2 bulan belum balik, 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun belum balik, 2 tahun belum balik, 3 tahun baru balik.
Nganggur amat jagain tongkat 3 tahun. Kagak ada yang ngasih duit, kagak ada HP pisan. Coba kalau kita mah jagain tongkat buka HP, Pak. Main game dulu gitu kan, nonton YouTube sambil jagain tongkat. Lah dulu sunyi di semak belukar, mungkin ada ular, mungkin ada binatang buas bisa mengancamnya nyawa. Tapi Kanjeng Sunan Kalijogo tetap adeg, pancet, tidak kemana-mana. 3 tahun datang Sunan Bonang. Waduh, itu orang udah lumutan. Rambutnya gondrong, kumisnya panjang, jenggotnya panjang, lumutan, ketutup daun. Udah kayak orang gak sadar, Pak. Kayaknya bertapa 3 tahun. Bibirnya lengket. Ya, udah kelamaan diam. Akhirnya ditetesin bibirnya pakai air sungai, diadanin kuping kanan, diadanin kuping kiri, baru meleklah Sunan Kalijogo Raden Said. Begitu melek, dimandiin, dipotong rambut, sudah dirapikan pakai baju yang rapi. Kata Sunan Bonang, kamu sudah belajar Islam dengan sempurna. Kapan belajarnya? Baca Quran belum diajarkan, sholat belum diajarkan. Makanya ada di sebelah sana yang mengatakan, masa orang Islam gak sholat 3 tahun? Gak mungkin ini jadi wali. Ya, tapi kata Sunan Bonang, kamu sudah belajar Islam secara sempurna. Sunan Kalijaga aja kaget, sempurnanya seperti apa Kanjeng Sunan Bonang? Saya belum belajar sholat, saya belum belajar baca Quran, saya belum belajar ngaji, saya belum ditempa di padepokan atau di pesantren, saya nggak belajar Kanjeng Sunan. Kata Sunan Bonang, Islam mengajarkan sabar, kamu sudah sabar. Kalau bukan orang yang sabar, gak mungkin jaga tongkat sampai 3 tahun. Sehari aja udah pergi, Pak. Betul apa enggak? Pergi aja, ngapain gua jagain tongkat, kagak ada artinya, dah pergi ah. Kalau tidak sabar. Tuh yang pertama, tinggal kamu apalin dalilnya. Innallaha ma'as-sabir, itu kan dalil petunjuk, tapi kamu sudah menyelami dalil itu, tinggal apalin secara cangkem. Lah kita udah apal cangkemnya tapi hati orang sabar-sabar. Nah itu kan udah lain. Ya kebalik kan? Kita apal dalilnya, as-sabrun fasabrun jamil, innallaha ma'as-sabirin. Apal cangkem, tapi nanemin dia hati susahnya minta ampun. Bener apa enggak, Pak? Gletak-gletek bebas. Umpama contoh. Sunan Kalijogo meresap kesabarannya. Udah, ilmu sabar kamu sudah dapat. Islam mengajarkan tawakal, kamu sudah tawakal. Bisa jadi di belakang kamu ada binatang buas yang menerkam, tapi kamu pasrah kepada Allah. Wislah opo wae sing terjadi, apa saja yang akan terjadi, saya terima. Saya tetap di sini menjaga tongkat. Saking pengen belajarnya sama Sunan Bonang tuh, Pak. Ngaji itu ada syaratnya dulu. Sekarang dibikin syarat bubar. Ya bubar. Dibikin enak aja banyak yang bubar kok. Sampai kiainya ngumpulin duit, nabung-nabung buat beli nasi bebek, buat beli nasi uduk, supaya jamaah betah. Zaman dulu enggak model-model begitulah. Yang mau belajar justru dia yang harus berat tantangannya. Kenapa jadi kiainya yang repot? Ya kan kita jadi repot coba. Sampai di majelis kita nyiapin namanya cipeng. Apa cipeng tuh? Cireng ya, Pak. Nyiapin kopinya, nyiapin esnya, nyiapin gorengan, nyiapin segala macam. Supaya apa? Supaya jamaah betah sampai udutnya disiapin.
Ada yang Samsu, ada yang Sampurnamil, ada yang Sigarilos, disiapin tuh di gelas-gelas tuh, dioper-oper. Supaya apa? Supaya pada betah. Jadi kalau enggak jamaahnya yang nyumbang, boncos kayaknya. Ya, tiap ngaji nyediain makanan, tapi ada aja rezekinya. Ya gitu ya. Tuh, Islam mengajarkan tawakal, kamu sudah tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawakal. Kamu sudah dapat ilmu tawakal, tinggal ngapalin dalilnya aja. Paham? Ya udah, tinggal ngapalin, cangkemmu tinggal dioles dengan dalil. Oh, ngaji iku intinya ke dalam. Ini kan ke dalam. Sunan Kalijogo ini ngajinya ke dalam, nggak keluar. Dididik ke dalam. Kita cerita yang langsung ngelebur ke kisah-kisah ya. Kemudian Islam mengajarkan qanaah. Apa qanaah, Pak? Menerima apa adanya. Cara wong Jawa narimo ing pandum. Kamu menerima keadaan ini, mau makan sama belalang, yuk monggo, mau makan pakai daun doang, monggo, mau minum embun, monggo, mau minum air hujan, monggo, saya terima apa yang diberikan oleh Allah. Oh, itu qanaah. Orang zaman sekarang dikasih duit belum nyampe tangannya, udah apa? Kalau bacot terlalu kasar, Pak. Ya. Belum nyampe itu duit di tangan, sudah diapain, Pak? Selain yang lebih halus daripada bacot apa, Pak? Sudah mencela ya? Sudah mencela. Jadi ini tangan belum nerima tuh duit yang dikasih, sudah mencela duluan. Apaan 25.000 nggak cukup buat apa-apa. Belum nyampe tangan tuh rizki, Pak. Orang zaman sekarang sudah banyak begitu. Itu namanya kurang qanaah. Iya toh? Mungkin bapak-bapak punya istri, umpama dikasih sehari 1 juta. Nih 1 juta buat kamu. Kata istrinya, apaan 1 juta cukup buat apaan? Belum nyampe di tangan udah ditampik. Betul? Maka bagaimana Allah bisa memberi lebih kalau dia belum nyampe tangan sudah menolak? Terima dulu, bilang alhamdulillah, Allah kasih rizki ini kepadaku, Allah percayakan nilainya segini, insya Allah akan kugunakan dengan kebaikan. Allah tambahin kok. Betul apa enggak? Ini belum nyampe tangan udah ditampik, udah dicela-cela duluan. Apaan sih ngasih begini, enggak cukup buat apa-apa. Belum buat listrik, belum buat anak sekolah, belum buat beli make up. Apa ini nggak cukup buat saya gitu. Hati-hati, nanti Allah malas ngasih rezeki. Terima dulu qanaah. Kalau udah qanaah, Allah kocorin yang lebih banyak. Ya, Allah kocorin yang lebih banyak. Sunan Kalijogo sudah menyerap ilmu qanaah, menerima apa adanya. Angel menerima apa adanya tuh, Pak. Apalagi di zaman yang serba belanja. Pengen ini, pengen itu, pengen punya ini, pengen punya itu. Dirongrong terus dengan keinginan. Dirongrong dengan iklan. Waduh. Mau 100 juta sehari nggak bakal cukup kalau ngikutin hawa nafsu. Ya, itu yang ketiga. Terus kata Sunan Bonang, Islam mengajarkan ikhlas. Kamu sudah ikhlas. Kalau bukan orang yang ikhlas, disuruh jaga tongkat 3 tahun nggak mungkin kuat. Apalagi nggak dikasih apa-apa. Saya nggak nganterin makan, saya nggak nganterin gaji, saya nggak nganterin minum, saya nggak nganterin fasilitas. Kamu ditinggalkan begitu saja oleh saya, tapi kamu menerima ikhlas. Itu namanya belajar ke dalam. Itu belajar agama. Jangan keluar. Kalau keluar kita nggak ketemu dengan diri kita. Kalau kita tidak ketemu dengan diri kita, tidak bertemu dengan Allah kita. Masya Allah. Shallu ala Muhammad. Akhirnya Sunan Kalijogo diboyong ke padepokan, dibawa ke pesantren, diajarkan sholat Allah.
Allahu Akbar. Oh gini caranya sholat. Hanya Allah yang maha besar. Raja-raja di dunia belum ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan Allah. Orang-orang kaya di dunia tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kekayaan Allah. Orang-orang pintar di dunia tidak ada apa-apanya ilmunya dibandingkan dengan ilmunya Allah. Sehingga semuanya bermuara kepada Allah. Ngajelegenek berdiri menggantikan sholatnya pepohonan. Simbol daripada ajeg, simbol daripada keteguhan. Ruku menggantikan sholatnya binatang dan menggantikan sholat dalam unsur alamnya adalah angin. Berdiri menggantikan sholatnya api, ruku menggantikan sholatnya angin dan binatang, sujud menggantikan ibadahnya air. Karena air itu nyelorok ke bawah. Duduk julus baina sajdatain, duduk menggantikan ibadahnya gunung arwasiya fil ardi, pancang-pancang pasak-pasak bumi digantikan dengan duduk di antara kedua sujud dan menggantikan batu. Duduk begini ya. Ya enggak begini kayak sholat tadi tuh. Ini masih sila saya ya. Duduk menggantikan semua unsur alam di dalam ibadah sholat. Maka sholat itu kalau kita maknanya dalam sekali, deeply, sangat menenteramkan, sangat menyejukkan, sangat menenangkan kolbu, itu sholat. Karena ibadah yang paling lengkap di dalam ajaran Islam adalah sholat. Di dalam sholat ada haji. Mana hajinya Pak? Di dalam sholat ada unsur haji. Mustaqbilal qiblati, ngadep ke Ka'bah. Itu kan haji, madep ke Makkah. Di dalam sholat ada saum, ada puasa. Bolehkah sholat sambil ngunyah permen? Kan nggak boleh, puasa di dalamnya. Di dalam sholat ada zakat, bukan zakat harta tapi zakat waktu. Dari 24 jam kita zakati sebagian waktunya untuk sholat. Di dalam sholat ada syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Kumpul semua rukun Islam di dalam ibadah sholat. Ya, di dalam sholat ada sholat. Loh, kok di dalam sholat? Ya iya, yang kedua rukun Islam kan sholat. Ya, di dalam sholatnya ada sholat. Apa itu sholat? Maknanya ad-du'a'u, banyak bertaburan dengan doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa itu sholat namanya. Ya, di dalam sholat itu ada ketenangan, ada ketentraman. Cuman belum ketemu kita ke sana. Ya. Malah banyak orang Islam, ada beberapa orang mungkin ketika ada Waisak, ya Pak ya, mereka menikmati itu. Bukan hanya pengen moto-moto, bukan hanya pengen selfie-selfie di sana, tapi mengikuti prosesinya. Ada yang mengikuti pradaksina. Apa pradaksina itu? Keliling 7 kali mengitari Borobudur. Kalau dalam Islam itu namanya tawaf. Ya kan orang Buddha hampir sama dengan orang Islam. Ya. Bajunya sama kayak baju ihram. Ya, orang Buddha. Cuman beda warnanya oranye, warna tanah. Saya tanya kenapa sang biksu bajunya kok warnanya oranye seperti tanah, warna coklat begitu. Ini mengingatkan kita berasal dari tanah. Jadi diri kita ini dibungkus tanah udah. Sudah dikubur. Jadi udah nggak ada bahan untuk mengagulkan diri, bahan untuk mengangkat diri udah nggak ada. Kita udah dibungkus tanah. Kenapa itu bisa botak begitu? Kok nggak dibiarin aja rambutnya gitu kan? Tapi dibotak. Islam setelah selesai sa'i, tahalul dibotak. Ya juga dibotak. Tapi dari awal itu mah dibotaknya. Kenapa dibotak? Karena kalau
rambut masih menempel, kita kadang-kadang mengukur usia dari rambut. Dan kadang rambut ini menjadi bahan kesombongan. Karena rambut itu mahkotanya manusia. Akhirnya saya tinggalkan tuh mahkota. Kemelekatan ditinggal. Pradaksina orang muslim banyak yang ngikutin. Muterin Borobudur. Terus habis itu melakukan meditasi, nggak tahu apa namanya, prajna apa yang gitu ya. Orang Islam menikmati, sambil duduk sambil bawa tikar, ikut tenang. Setelah pulang dari situ mereka merasakan di detoks semuanya. Apa di detoks tuh? Bukan dihipnotis, Pak. Jadi semua cace, apa cace tuh? Kalau di HP itu kan ada cace tuh. Semua sampah-sampah pikiran, sampah-sampah jiwa yang mengendap lama di dalam diri itu seolah-olah sudah di-cleaning, sudah dibersihkan. Setelah pulang mereka melaksanakan meditasi. Katanya, enak ya ternyata ikut meditasi. Kata orang Islam. Islam itu punya meditasi, itu sholat, tapi jarang yang mengungkapkan bagaimana caranya sholat dalam keadaan tenang. Sholat hanya di batas luarnya saja. Nih kamu berdiri ngadap ke sono, takbirnya dibuka begini, itu aja jadi urusan. Ada yang begini, jadi ribut begitu doang. Udah angkat tangan gue, simbol menyerah kepada Allah. Enggak ngangkat tangan juga nggak apa-apa kok. Itu kan sunnah. Ngangkat tangan dalam takbiratul ihram itu sunnah. Mau ngangkat tangan mau kagak ya itu adalah sunnah. Jadi ribut ngangkat tangan ada yang begini. Salah yang begini mah katanya. Begini yang benar. Wis lah, ora usah diangkat tangannya. Ya. Itu ngangkat tangan itu simbol menyerah, hanya Allah yang maha besar. Udah saya serahkan semuanya kepada Allah. Tapi udah jarang, Pak. Sekalipun mau ada yang mengajarkan bagaimana caranya sholat dalam keadaan khusyuk, sholat dalam keadaan tenang. Ketika setelah sholat jiwa menjadi tenang, jiwa menjadi bersih. Itu udah jarang. Sekalinya ada yang ngajarin, dianggapnya mengada-ngada. Karena Nabi nggak pernah ngajarin. Iya kan? Nabi ngajarin sholat bagaimana? Nabi ngajarin sholat bilangnya begini, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nggak diajarin satu-satu. Nih kamu ngadeg dulu begini, tarik napas pelan-pelan, pikiran diplongin dulu. Habis itu luruhkan seluruh persoalan kamu. Kaki yang paling berat. Jadi kalau kamu sholat, ketika berdiri, semua di atas ujung rambut kepala sampai ke kaki, diluruhkan ke kaki semua. Seperti baju yang basah digantung di atas tambang. Berat kemana, Pak? Berat ke bawah. Jadi semua yang jadi tumpuan adalah kaki, yang di atas lenturkan, yang pundak dilenturkan, perut dilenturkan, pinggul dilenturkan, lutut dilenturkan. Yang menyangga adalah telapak kaki. Kalau ini telapak kaki sudah menyangga, nanti diserap oleh unsur tanah, namanya dalam ilmu Reiki atau dalam ilmu apa namanya tuh yang energi itu namanya grounding. Kita meluruhkan semua persoalan kotoran-kotoran jiwa diserap oleh tanah. Tapi kan kalau dia ngajarin begitu, Nabi aja nggak pernah. Kalau memang itu adalah hal yang benar, Nabi yang udah duluan yang ngajarin. Kalau memang itu adalah metode yang benar, sahabat yang duluan udah ngajarin. Angel, Pak. Iya. Sahabat Ali itu sholatnya deeply, dalam sekali ketenangannya. Sampai ketika anak panah menusuk kaki sahabat Ali, itu nggak mau dicabut kecuali dalam keadaan sholat. Akhirnya kata sahabat Ali, jangan dicabut. Ini lumayan, ini linu nih. Kaki ketusuk anak panah. Kan nusuk mah jelek begini bentuknya. Kalau dikeluarin nambah ngait, Pak. Karena ada itunya tuh. Apa yang segitiga itu. Kalau dicabut malah tambah bredel gitu kan. Kata sahabat Ali, entar kalau lagi sholat baru kalian cabut. Sholatlah sahabat Ali, Allahu Akbar. Mahwu, sudah tenggelam dalam kenikmatan
sholat. Kalau mungkin agama lain mengatakannya sudah tenggelam dalam kenikmatan heningnya meditasi. Hening sahabat Ali, sudah tidak ada rasa, mana perih, mana sakit, mana senang, mana bahagia, semua rasanya sama. Itu orang istiqomah begitu. Dihina rasanya sama, dipuji rasanya sama. Sama-sama kembalikan kepada Allah. Itu orang hebat itu. Ini saya baru teori Pak. Teori. Bukan berarti saya ngomong begini Ustaz ini berarti udah tingkatan itu. Enggak Pak, sama. Ada nyamuk Pak, gatal juga saya. Ini mau sholatnya para sahabat, sholatnya para nabi. Begitu sholat dicabut itu oleh para sahabat. Salam sahabat Ali, udah dicabut, udah. Nggak kerasa. Coba sholat kita udah sampai situ apa belum? Boro-boro Ustaz, baru takbir aja setan udah niup di kuping. Allahu Akbar, ini minggu nih, sarapannya apa ya? Dipikirin sholat. Ya Allah ya Rabbi. Ya, itu diri kita. Makanya banyak yang tertarik dengan kegiatan yang kemarin terjadi di Indonesia, sehingga orang berbondong-bondong ke sana dan mempelajari agama dari dalam. Kalau agama sudah dipelajari dari dalam, tertarik nggak usah diceramahin, nggak usah diajak-ajak login. Apa login tuh? Masuk Islam. Nggak usah diajak-ajak login, udah dengan sendirinya dia akan menyatakan aku nyaman di sini. Maka dia akan syahadat. Atau sebaliknya, aku nyaman di sini, log out, murtad. Dia ikut agama lain. Ternyata di agama ini lebih tenang, lebih teduh, penyampaiannya penuh dengan hikmah, penyampaiannya penuh dengan mutiara, ketimbang daripada sampah. Yang diteriakkan kebencian, yang dikobarkan permusuhan. Di sana tidak. Yo, masuk ke dalam pikirannya. Ketika Anda merasakan pikiran yang kemana-mana, ke atas, ke kanan, ke kiri, rangkumlah menjadi satu titik, satu pemikiran. Setelah itu rasakan hembusan napas. Hembuskan pelan-pelan, tarik pelan-pelan, rasakan terus kenikmatannya sampai Anda menempati level ketenangan, dituntun. Nah, itu di Islam sebenarnya sholat itu meditasi yang paling dalam. Makanya di subuh-subuh kan adzannya beda juga tuh. Gimana adzan subuh? As-salatu khairum minan naum. Gitu ya. Adzan subuh. Sholat lebih baik daripada tidur. Udah jelas. Kalau membandingkan sholat dengan tidur udah jelas sholat mah ibadah, tidur mah ngeleker. Banyak yang gak niat buat ibadah. Paham bapak-bapak? Apa maknanya? Sholat itu lebih dalam ketenangannya daripada tidur. Tidur itu masih tarafnya kalau di dalam ilmu neurologi, ilmu tentang getar otak, nggak tahu tuh di berapa beta, apa berapa teta, berapa hez. Kalau sholat orang yang khusyuk lebih dalam daripada dia tidur, ketenangannya. Tidur tenang nggak Pak? Lumayan lah ya, bisa ngelupain utang lah ya. Ya lumayan. Tapi sholat itu lebih dalam daripada itu. Makanya kenapa ketika sholat walaupun kita nggak khusyuk banget, apa yang kita lupa jadi ingat, betul nggak? Iya kan? Karena tenang Pak. Orang kalau udah tenang, apa yang udah dilupa bakal masuk jadi ingatan. Karena tenang. Kenapa kalau kita maaf ya Pak, ini bukan menyamakan sholat dengan ya, bukan. Ini ketika berbicara ketenangan. Ketika kita BAB di WC banyak inspirasi nggak? Oh iya ini kayaknya pagar bentuknya begini nanti nih. Ya. Oh nanti saya nulis ini nanti nih. Oh saya bikin ini nih. Ada ketika BAB. Kenapa? Ketika BAB banyak inspirasi karena kita sedang melepas beban. Orang kalau bebannya sering dilepas itu akan muncul energi yang inspiratif. Nah, sholat itu melepas beban. Allahu Akbar, melepas semuanya beban, kita luruhkan ke tanah, sujudkan di atas sajadah, mesti banyak yang diingat jadinya.
Ya, maka sholat itu orang yang sholatnya khusyuk mesti orang itu inspiratif, tidak pernah mandeg pikirannya, tidak pernah mandeg kreativitasnya. Karena apa? Sholatnya tenang. Itu efek dari sholat. Itu makanya kalau punya masalah kan nggak boleh gerabak gerubuk, Pak. Justru kita duduk dulu, tarik napas, lepas pelan-pelan, ucap astagfirullahaladzim, baru ketemu jalan tuh. Oh iya, jalannya seperti ini yang baik, baru kita tempuh. Nah hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah di mana masa agama harus hadir sebagai peneduh. Agama harus hadir sebagai penentram jiwa manusia. Jangan sampai membawa agama malah jiwa tambah terbakar. Jiwa malah menyimpan perkara-perkara yang negatif. Nih, ngaji malah tambah ngebenci orang. Ngaji malah tambah memfitnah orang. Udah jangan dah. Ya. Ngaji untuk masuk ke dalam diri. Namanya juga ngaji. Apa ngaji? Jangan ngasah biji, Pak. Ya. Malam Jumat itu kali. Apa ngaji? Ngaji itu ngasah jiwa. Jadi jiwa kita diasah. Ngaji apa ngaji? Perkara sanga dadi siji. Mana 9? Mana 9, Pak? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadikan satu. Bawa ke Allah semuanya. Ini kan tempat nafsu semua. Tempat hawa nafsu. Muncul nafsu dari mata. Mulus amat ya. Oh, muncul. Dari hidung. Wangi bener nih. Kayaknya enak nih deket-deket sama dia. Iya kan? Dibisikin sama dia. Mas, geli. Ya. Terus di mulut ngomong nyambung, tambah nikmat. Baru ininya intisar, berkembang. Yang tadinya ngampleh berditeng gitu ya. Itu tempatnya nafsu. Dari 9 lubang ini bawalah kepada Allah. Nah, hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini babnya adalah bab riyadhatun nafsi. Cuman saya nggak bacakan versi kitabnya. Di sini ada tafsir wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi wasaddu bainal murid wa bainal haqqi arba'atun. Jadi yang menghalangi seorang murid itu pejalan untuk menuju Allah, namanya murid, bukan murid kayak sekolahan, bukan. Ya, murid ini dalam istilah tasawuf adalah orang yang menghendaki jalan untuk menuju Allah. Biasanya disebut murid, biasanya disebut salik. Ya. Perjalanannya disebut suluk. Nah, itu biasanya suluk. Maka di dalam bahasa Jawa akhirnya dibikin seluku. Ada lagi dikarang oleh Sunan Bonang apa Sunan Kalijogo, seluku batok. Nah, itu ada ajaran tasawuf. Ajaran untuk belajar agama ke dalam, mengcross check sesuatu ke dalam, jangan keluar. Makanya apa yang menjadi sadda? Sadda itu benteng. Sadda itu adalah penghalang. Apa saja? 4, al-malu wal jahu wat taqlidu wal maksiat. Yang menjadi penghalang dalam diri manusia untuk menemukan dirinya sendiri. Yang pertama harta, yang kedua jabatan, yang ketiga ikut-ikutan tanpa tahu ngerti ilmunya, yang keempat maksiat. Nah, tadi cara menghilangkan mal, jah, taklid dan maksiat tadi sudah diceritakan di awal dengan cara mengaji ke dalam diri. Tapi itu butuh guru ya, jangan dewek-dewekan, tapak sendiri gitu kan wiridan, jangan. Ntar tiba-tiba banyak khayalan ya, Ustadz, saya ini ngimpi ketemu seorang yang berjubah putih, tinggi besar, pakai imamah, megang tasbih. Kata dia saya udah diangkat jadi wali Ustadz. Oh ya udah, angel ini ya. Terus mau besoknya lagi karena wiridan gitu tanpa guru umpama ayo sebanyak-banyaknya
Akhirnya dia ngimpi lagi ketemu malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, saya bukan wali lagi Ustaz, udah jadi nabi saya katanya. Nabi di akhir zaman. Akhirnya dia ngaku-ngaku sebagai nabi. Nah takutnya begitu kalau nggak ada gurunya. Makanya dalam ilmu spiritual ini butuh namanya mursyid, penuntun jalan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat dan pencerahannya, dan juga kita semakin tahu ke dalam diri kita ini sedang menapaki jalan Shirathol Mustaqim. Kenapa disebut tipis, lebih tipis daripada rambut? Karena kita sulit membedakan bainal haqqi wal batil, sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seperti mencari padi di padang ilalang, bentuknya sama Pak, tapi padahal itu beda. Padi ya padi, ilalang ya ilalang. Seperti itulah kehidupan di alam dunia. Kenapa dikatakan oleh Nabi lebih tajam daripada pedang? Karena kalau kita kepleset daripada jalan Shirathol Mustaqim, itu celakanya bisa bertubi-tubi. Ya, di dunia juga bisa kan? Celakanya di dunia. Kita tidak menapaki jalan Shirathol Mustaqim, maka kita celaka. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Silakan. Nggih, silakan. Sebutkan nama Pak sama kelas. Ya, namanya siapa Pak? Pak Ratno. Biar saya kenalkan, di sini nggak ada absennya Pak. Jadi saya satu persatunya pengen kenal juga gitu ya. Kita ketemu tiap hari kagak tahu nama ini kita. Beda sama kuntilanak Pak, kita tahu nama tapi nggak pernah ketemu. Itu kuntilanak itu. Nah, jadi silakan Pak Ratno, gimana Pak Ratno? Murtad apa enggak gitu ya? Itu dia nih menentukannya, angel ya. Hati-hati ya. Oke, bagaimana hukumnya orang Islam ikut pradaksina, ikut tawaf di Borobudur, dan ikut meditasi? Ya, kalau kita pakai barometer kitab Is'adur Rafiq, ya, karena murtad ada 3 nih. Murtad ada 3, ada murtad qauli, murtad i'tiqadi dulu. Murtad i'tiqadi. Jadi hatinya sudah nggak percaya Allah, nggak percaya syariat Allah. Itu namanya murtad i'tiqadi. Dalam hatinya akidahnya udah keluar. Yang kedua murtad qauli, ucapan, manggil kafir sama orang muslim, itu murtad Pak, kitanya sendiri. Mana yang kafir? Wah, itu udah murtad kita. Murtad qauli. Gak boleh manggil orang muslim dengan sebutan orang kafir, gak boleh. Murtad di dalam kitab Is'adur Rafiq. Yang ketiga murtad fi'li. Murtad fi'li itu sudah terang-terangan menyembah sesuatu dengan perbuatan. Contoh sujud kepada batu, sujud kepada pohon. Nah, itu kalau dia mempercayai hal itu maka murtad. Lalu bagaimana dengan fenomena sekarang yang ikut pradaksina, ikut dengan namanya meditasi di agama lain? Ya kalau menurut kitab tadi, ya saya mengacu ke kitab aja, itu sudah murtad fi'li karena mengikuti ibadah agama lain. Hati-hati makanya ya. Tapi hebatnya kan meditasi ini umum untuk semua kalangan manusia dan untuk semua tataran agama mana saja bisa melakukan meditasi ini, gitu kan? Ya, karena meditasi ini adalah cara murni yang ada di dalam diri manusia, tidak berhubungan dengan agama apapun, tidak berhubungan dengan akidah apapun, semuanya boleh ikut. Tapi kalau meditasinya itu ada di dalam circle atau lingkaran agama atau akidah yang lain terus kita ikut, berarti kita mengikuti akidah dan ritual agama lain, maka disitulah murtad. Tapi kalau Bapak meditasi sendiri kayak yoga lah, yoga juga bukan dari Islam itu ya. Yoga dari mana? Dari Cina apa dari Arab? Dari Inggris? Dari Cina ya kali ya? Dari Cina yoga.
Yoga itu artinya menyatu dengan alam, jadi menyelaraskan. Dan memang sebenarnya agama itu mengajarkan keselarasan. Jadi jawabannya bagaimana? Jawabannya kalau menurut kitab syariat, ya saya pakai syariat dulu. Kalau menurut kitab-kitab syariat, maka dikatakan keluar logout dari Islam, maka dia syahadat tuh. Ya, maka syahadat. Jangan ikut-ikutan lah. Lah kita umpama nyembah sebuah patung gitu kan, ikut dengan agama lain, ya itu gak boleh. Walaupun kita bilang menghormat, tapi kalau udah ikut dalam ritualnya, dalam cara-caranya, itu udah irtadda, ya keluar dari agama Islam secara fi'liyah, secara perbuatan. Walaupun mungkin di hatinya masih ada iman, Pak. Nah, kalau tasawuf kan beda lagi, kalau hakikat mandangnya lagi beda. Ya dia muter-muter nggak apa-apa. Kalau hatinya masih iman, tetap dikatakan orang beriman. Tapi kalau dia pakai syariat, murtad ada 3 tadi. Yang itu termasuk yang fi'li, dia mengikuti tata cara ibadah agama lain. Paham Bapak-bapak ya? Makanya ini Islamnya ini harus dihadirkan, bukan harus hadir ya. Islam memang sudah hadir sebagai rahmatan lil alamin, tapi yang membawanya ya harus dihadirkan untuk menempa diri supaya orang itu di dalam Islam merasakan keteduhan, ketenangan. Paham Bapak-bapak ya? Sekarang kan dikobarkan Islamnya, di sini berkobar api, di sana berkobar api. Jadinya merasakan di dalam agama sendiri aja gerah. Sehingga kita mencari ketenangan di dalam akidah dan agama lain. Apalagi yaitu sebenarnya ceritanya panjang lah masalah itu ya. Masalah kenapa Borobudur sudah rame lagi, kembali kepada fungsinya. Itu luar biasa sebenarnya. Itu sudah ada perjanjian memang dari zaman dulunya. Kalau Islam yang dikembangkan di Indonesia ini ternyata berlawanan dengan perjanjian yang pernah dilakukan oleh Syekh Subakir dengan Sabdo Palon, maka kata Sabdo Palon, 500 tahun dari sekarang aku akan bangkit kembali. Nah, kan Borobudur udah bangun tuh. Tadinya tidur panjang, tidur aja cuman buat foto-foto, buat rekreasi, paling ada yang ibadah sedikit lah di situ, nggak ramai seperti tahun sekarang ya. Ini tahun 2023 ini masuk ke 500 dari semenjak perjanjian. Maka Borobudur bangun begini, aduh ngulet gini Pak. Kalau udah ngulet dia duduk, dia ngelihat teman-temannya yang lain. Wah teman saya masih pada tidur, maka dia akan tiupkan ke yang lain. Bangun Prambanan, dia akan bangun Prambanan. Bangun kamu Candi Suku bangun. Bangun kamu Candi Ceto, dia akan bangun. Candi Jiwa, Candi Suku, Candi situs Gunung Padang, semua akan bangun nanti. Maka di Nusantara ini pada waktunya akan kembali kepada ajaran batiniah. Karena orang sekarang udah ruwet mempelajari maksudnya banyak orang yang merasakan ruwet belajar syariat itu nggak menemukan ketenangan dia. Ya kecuali ada beberapa orang memang yang terbimbing dan dia diberikan hidayah oleh Allah. Tapi kebanyakan kan iya ya saya belajar agama tambah ruwet, saya belajar Islam malah tambah liar gitu, nggak tenang nggak apa. Akhirnya mencobalah itu. Ketika mencoba itu ternyata dia tenang, masuk udah. Masuk karena tingkat tujuan yang paling akhir yang ingin dicapai oleh manusia adalah ketentraman, kenyamanan. Kalau dia udah nyaman, udah nggak usah dipinta cintanya, udah nggak usah. Kamu cinta kepadaku, sudah aku tidak usah mengutapkan cinta kepadamu karena aku sudah merasa nyaman di sampingmu. Kalau udah nyaman udah pasti ikut. Kalau udah nyaman pasti login, pasti masuk. Makanya cerita itu ada yang mengatakan mitos, ada yang mengatakan cerita itu memang benar-benar terjadi. Kan Islam sekarang dibawa dengan cara yang berapi-api. Islam dibawa dengan cara yang bertolak belakang, menghina dengan budaya tradisi lokal setempat. Maka ya wayahnya yang tadinya sudah tidur, sudah lelap,
bangun. Nah, mungkin tahun depan bisa lebih besar acaranya daripada tahun ini. Itu kan pembukaan, diramaikan kembali. Ke bapak-bapak kerasa nggak sih auranya? Kalau ngelihat di video gitu ya apa? Ngerasa nggak auranya? Di situ ada energi itu di situ ya. Ya kalau bapak-bapak kuat baca energinya, bapak-bapak kan merasakan, dia hidup lagi nih. Dia menggeliat. Nanti ngajak teman-temannya yang lain yang sudah lama tertidur hanya sebatas tumpukan bata. Sama seperti Mekah, Pak. Mekah dulu Ka'bah tidur, Pak. Ditaruh tempat patung, ditaruh tempat persembahan. Kan Ka'bah dulu bukan buat tawaf orang muslim. Tempat naruhnya berhala, ada 360 berhala di Ka'bah. Tempat orang-orang nyembah apa segala macam. Nah, dihidupkan lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dikembalikan kepada fungsinya yang asal. Akhirnya hiduplah itu Ka'bah, kemudian hiduplah tanah haram, dan dijadikan yang kedua adalah Madinatul Munawwarah, hidup di Madinah dan di Makkah. Padahal sekelilingnya gersang, ya seperti tidak ada kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada pagi hari ini saya menyampaikan materi ini. Ayo bersama-sama belajarnya ke dalam, zikirnya ke dalam, mencarinya ke dalam, jangan keluar. Nanti kalau keluar bawaannya lain. Kalau orang udah ke dalam itu banyak mawas diri, banyak membaca kekurangan di diri. Maka yang lain spesial, hanya kitalah yang mungkin buruk di mata Tuhan. Kalau sudah begitu kata Nabi, ini ibadahnya semua diterima oleh Allah. Wis, itu saja. Apa ada lagi yang mau bertanya? Selain Pak Ratno ya, Pak Ratno ya. Iya, kelas 2C. S3. Cukup ya. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.